Kan nih, kalau pendapat dokter, gimana sih kondisi COVID-19 saat ini gitu? Di rumah sakit kita ya, artinya kalau kami sebagai seorang dokter yang memberikan pelayanan pasien sekaligus sebagai ketua tim penyakit infeksi emerging termasuk ya COVID-19, memang di 3 minggu terakhir ini kita merasakan peningkatan jumlah pasien COVID, baik yang curiga, suspek, probable, maupun yang terkonfirmasi positif itu ada peningkatan. Walaupun peningkatan itu belum setinggi seperti yang kita alami pada Agustus akhir dan September awal kemarin. Nah, kalau khusus di RSMA sendiri kan udah menggelar nih untuk antisipasi. Nah, itu kenapa dan gimana sih hasilnya, Dok gitu? Jadi kalau untuk di RSMH kita kan sudah punya pengalaman yang baik mengenai COVID-19 ini. Jadi kita punya ruangan yang bisa kita tingkatkan kapasitasnya sesuai dengan peningkatan jumlah kasus. Kalau saat kemarin kita itu karena kasusnya menurun, kita akan ada 2 ruangan. Satu ruangan rawas, kemudian 2 ruangan musi elok itu untuk ICU COVID-nya tetap standby. Nah, sampai hari ini itu kita sudah membuka lagi 1 ruangan organ. Tetapi kalau nanti kasus meningkat, ruangan kita masih tersedia. Kita masih banyak ruang-ruangan lain yang bisa sampai jumlahnya itu mendekati angka 300 tempat tidur di rumah sakit ini. Kalau sekarang ada totalnya berapa, Dok, disediakan? Jadi kalau total sekarang ya kan tiga ruangan itu kita bisa 70-an itu Dan tempat tidurnya. keterisian saat ini? Ya terisinya ya belum sampai ya kira-kira 60-70% lah. Poin, Dok, mungkin khusus RSMA ini berapa banyak yang positif gitu? Nah, kalau presentasi bukan di bidang kami tapi memang ada yang positif, tapi jumlahnya tidak terlampau banyak. Nah, tapi kalau dijumlahkan dari dulu, misalnya saya pernah COVID, katakanlah saya pernah COVID tiga kali nih, ya kan kalau dijumlahkan kan jadi kumulatif. Itu yang beredar di luaran itu seolah-olah banyak betul ya kan, padahal itu adalah jumlah mula dari kena COVID sampai saat ini, bukan yang ini. Kalau yang ini presentasinya kecil. Kalau kondisi sekarang nih, Dok, yang dirawat itu rata-rata sedang, berat, atau sedang-sedang aja atau gimana? Jadi kebanyakan yang kita rawat ini bukan COVID murni. Artinya pasien-pasien dengan gejala lain, dengan penyakit lain. Komorbid ya. Katakanlah pasien mau tindakan bedah otak, kan tentu dilakukan screening. Nah, begitu dilakukan screening, dia dapat. Jadi rata-rata yang dirawat itu adalah saat ini penyakit dengan komorbid atau koinsiden yang ada COVID-nya. Yang COVID-nya murni sangat sedikit. Ya artinya kalau dengan long COVID kita cukup latihan pernapasan aja, tidak perlu ada tindakan khusus. Nanti dengan berjalannya waktu dia akan juga perbaikan. Oke. Dok, kalau yang terkait hasil dari swab tadi, Dok, itu gimana? Bisa diinfoin mungkin adakah yang positif gitu, Dok? Gimana? Yang terkait RSMA swab datanya. Ya kalau RSMH ini kan begini, RSMH ini kan dia adalah tenaga kesehatan ya kan, yang memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, kita berharap jangan sampai tenaga kesehatan ini menjadi sumber penularan untuk pasiennya. Maka kebijakan dari manajemen bahwa seluruh yang memberikan pelayanannya harus dilakukan tracing. Begitu dia tahu positif, dia akan dilakukan isolasi sehingga tidak menularkan kepada pasien. Sehingga yang melakukan pelayanan itu betul-betul yang negatif sehingga tidak terjadi penularan. Jadi kita memberikan contoh kepada kelompok masyarakat lain. Anak muda lebih tidak betah di rumah dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dok, mungkin minta tambahannya terkait kan dokter ahli paru-paru juga gitu ya. Ini kan agak ada sangkutannya juga dengan paru-paru. Mungkin bisa dikasih tahu apakah paru-paru kita tetap sehat atau gimana gitu, dokter, jika terpapar COVID-19 itu? Ya, jadi sangat tergantung. Jadi COVID ini kan nanti kan tergantung juga dengan gejala klinis ya. Gejala klinis ini sangat tergantung dengan jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi kalau jumlah virusnya itu tidak terlampau banyak yang ada di dalam tubuh kita, maka gejala klinis kita ringan dan itu tidak akan mengganggu pernapasannya. Namun kalau jumlah virus ini banyak, itu akan menimbulkan dampak pada gangguan parunya, akan timbul radang paru-paru. Nah, radang paru-paru ini nanti kalau virusnya banyak tadi, dia membutuhkan tambahan oksigen. Tapi kalau sudah sembuh itu maksudnya paru-parunya baik atau harus ada Jadi treatment ada lagi? beberapa kemungkinan. Jadi bisa saja seseorang yang sudah sembuh COVID dan terkena paru-parunya, setelah selesai COVID paru-parunya bersih. Tetapi ada beberapa yang menimbulkan gejala sisa pada paru-parunya yang membutuhkan waktu untuk perbaikan. Yang itu disebut dengan long COVID. Sosialisasi dan edukasi kepada murid-murid dan semua pelaksana untuk menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Nah, yang terakhir tentu sebagai pendapat pribadi sebagai seorang yang berkecimpung di bidang COVID, artinya penularan itu juga sangat tergantung dengan sumber kasusnya kan. Kalau kasus di tempat itu banyak, maka resiko untuk menularkan kepada orang lain itu akan bertambah. Bisa saja kebijakan di masing-masing sekolah apakah akan menyetop pembelajarannya atau menyetop sebagian atau tidak menyetop. Sangat tergantung dengan jumlah kasus yang ada di lingkungan tersebut dan bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan. Oke. Prof, kalau kabarnya Omikron ini lebih terpapar tuh untuk yang produktif, aktif, dan lebih ke anak muda, itu tanggapannya gimana, Dok? Ya enggak juga, sama saja, artinya dia itu penularannya kan lebih mudah. Tentu di mana sumber-sumber virus itu kan? Sumber-sumber virus itu adalah di tempat-tempat umum. Nah, maka orang yang sering datang ke tempat umum dalam jumlah kerumunan beresiko lebih besar untuk terpapar. Jadi kalau si anak muda tadi tidak pernah datang ke tempat umum, habis pulang sekolah langsung ke rumah melakukan aktivitas mandiri, sehingga resiko untuk tertular kan kecil. Jadi bukan soal usianya, tapi adalah soal aktivitas ke tempat kerumunan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.